Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk video ini saya mau share atau berbagi pengalaman bagaimana saya merakit power bank dari baterai bekas laptop. Dalam packaging baterai laptop itu ada beberapa sel di dalamnya, tergantung tipe laptopnya juga, tipe baterainya. Jadi beda-beda, ada yang isinya 6, ada yang isinya 5, ada juga yang isinya 2 juga ada, macam-macam. Diperhatikan ketika mau lepas seperti ini, pas platnya ini, karena antara anoda sama katoda itu berdekatan. Kadang ketika dicapit pakai tang, ketika agak ditarik ke bawah itu short, bisa short itu. Antara anoda, katoda atau foto positif dan negatifnya itu kan nggak boleh bersambung. Nah, nanti ketika melepas kadang kurang hati-hati, ya keluar api biasanya. Bener tegangan ini untuk DC, bener tegangannya kecil, tapi ketika kalau ada hubungan arus pendek ampirnya masih besar itu bisa terbakar. Baterai lithium itu perselnya 3,7 untuk nominal voltage-nya, dan dalam keadaan kondisi penuh itu 4,2 volt, dan ketika dalam kondisi keadaan habis atau daya minimal itu adalah 2,8 volt. Daya minimal itu 2,8, jadi ketika pemakaian itu jangan sampai di bawah 2,8 volt, nanti bisa rusak sel baterainya. Dan ketika kondisi penuh 4,2 itu pengecasannya jangan sampai lebih dari 4,2 volt, karena bahaya nanti bisa meledak baterainya. Maka dari itu kita membutuhkan modul power bank yang nanti yang fungsinya untuk pengaturan batas atas dan batas bawah baterai, dan juga untuk indikator kapasitas baterai juga. Untuk casing power bank yang sudah ikut dengan modul power banknya itu biasa saya beli di Tokopedia juga ada, Bukalapak, Shopee juga ada, atau marketplace yang lain juga ada, banyak yang jual lah. Tinggal pilih yang mana, tergantung selera masing-masing, yang fungsinya kurang lebih juga sama, yang hanya saja speknya mungkin beda, spesifikasinya, dan itu juga menentukan harganya, harga yang murah dan harga yang mahal. Pada baterai bekas laptop ini saya menemukan dua jenis baterai lithium. Ini yang satunya jenis 18650, yang satunya 16650. Ini yang membedakan hanya diameternya saja. Untuk tingginya sama, untuk diameternya yang berbeda. Yang ini 16 milian, dan yang satunya ini 18 milian. 18 mili. Ya, yang membedakan hanya diameternya saja. Untuk tingginya sama, dan untuk mAh-nya atau kapasitas baterainya itu beda-beda. Setiap sel baterai itu juga tergantung merek atau kualitas baterainya juga. Pada tahap ini saya cek satu-satu tegangannya untuk diseleksi apakah baterai masih bisa digunakan atau tidak. Nanti kalau yang masih bagus saya gunakan untuk power bank, dan untuk yang sudah drop tegangannya nanti coba disuntik lagi. Kalau tetap nggak bisa berarti ya sudah tidak bisa dipakai. Untuk mengukurnya biasanya saya menggunakan Tokala LII 500. Untuk cara pemakaiannya dan cara penggunaan dan review alatnya nanti di video berikutnya ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa baterai laptop itu tidak bisa digunakan lagi. Salah satunya karena mungkin dari beberapa sel yang ada dalam satu packaging baterai itu ada sel yang drop, nah akhirnya tidak maksimal. Kadang tulisannya di laptop itu tidak bisa cas full 100%, bisanya 60%, 70% atau berapa. Dan pada beberapa kasus di laptop itu untuk kerusakan baterai biasanya ada tampilan consider replacing baterai yang biasanya sering dijumpai pada laptop Windows 7, dan biasanya disertai juga dengan tanda silang warna merah
pada ikon baterai yang di pojok kanan bawahnya. Tapi konsep replacing baterai itu bisa terjadi karena kemungkinan error drivernya atau Windowsnya yang kurang update. Tapi kebanyakan yang saya jumpa itu memang baterainya itu sudah tidak fit 100% atau waktunya ganti. Dan baterai bekasnya itu bisa kita manfaatkan menjadi powerbank seperti ini ya. Jadi dari beberapa sel packaging baterai laptop itu memang ada beberapa yang drop dan ada beberapa yang memang masih bagus. Nah, nanti kita seleksi seperti tadi dan masih kita bisa manfaatkan. Hasil tesnya seperti ini. Kita bisa menyalakan lampu emergency, lampu LED ukuran kecil ini ya, nanti bisa banyak fungsinya, bisa untuk ngecas HP atau buat nyalakan lampu seperti ini, bebas. Ini yang penting output tegangannya ini 5 volt. Seperti ini juga include LED juga di dalamnya, tinggal pencet tombolnya, ini sudah nyala LED. Selesai.